Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Shalom. Terima kasih jemaat GKU Narogong. Sore ini kita belajar firman. Panitia memberi tema teruslah mengasihi. Dengan subtema umat menjalin kasih persaudaraan sejati yang membuat pertumbuhan iman kepada Kristus. Umat menjalin kasih persaudaraan sejati yang membuat pertumbuhan iman kepada Kristus. Panitia dan dua Pak Siburian tadi buat kita ialah gereja ini adalah tempat kita menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi di situ, kasih persaudaraan tidak perlu ditulis. Kasih persaudaraan tidak perlu ditulis karena ternyata dia bukan teori yang bagus. Diri dari anggota keluarga. Kasih yang ada di dalam rumah antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara saudara bersaudara. Itulah yang diminta di situ saudara-saudara yang kekasih. Maka ini yang diterapkan pada umat di Tesalonika lewat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Buat kita pada malam hari ini saudara-saudara yang kekasih. Ini saudara diminta. Jemaat di Tesalonika telah berhasil menerapkan, menciptakan kondisi yang erat di antara jemaat. Agak keras memang kalimat ini. Bukan basa-basi. Kasih yang bukan basa-basi, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kasih yang adalah hubungan sudah seperti keluarga sendiri. Kalau ada kekurangan istri, tidak perlu diceritakan oleh suami. Kalau ada kekurangan anak, tidak perlu diceritakan oleh orang tua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di mana diminta saudara-saudara diterapkan pada umat, supaya dengan demikian kita semakin erat, kondisi yang semakin akrab. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, perhatikanlah jemaat mula-mula apa yang mereka lakukan. Nanti Dipo videokan dari depan. Orang lagi sedang duduk ini. Lihat dulu kebahagiaan kita sore ini. Meriah. Kita kecil. Kita tidak banyak seperti gereja lain. Tapi kita punya warna sendiri. Amin. Kita punya level tersendiri. Punya tingkat tersendiri. Orang tidak boleh meremehkan kita. Tapi kita ada sebagaimana kita ada. GKO adalah, kita adalah, selamat ulang tahun GKO Narogong ke-27. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang sangat luar biasa. Teruslah mengasihi meskipun kadang kita tidak dikasihi oleh orang lain. Ini yang berat memang. Teruslah mengasihi meskipun kita tidak dikasihi oleh orang lain. Bisa tidak mudah melakukannya, saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diminta buat saudara dan saya, kita semua ini, perhatikanlah jemaat mula-mula. Di dalam kitab Korintus dikatakan apa saudara? Semua mereka memiliki milik bersama. Ada yang hartanya dijual untuk bersama. Ada yang macam-macam. Dan karena itu mereka tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Itu yang selalu kami ciptakan. Kami mau berdiskusikan di majelis. Bagaimana kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tapi kita sama untuk boleh saling menopang satu dengan yang lain. Di rumah, saya pengen seperti itu. Suami selevel dengan istri, istri selevel dengan suami, anak-anak selevel dengan orang tua. Tapi ingat kapan harus menghormati. Amin. Ini firman Tuhan saudara-saudara yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, mari. Umat sudah seperti keluarga. Saya ulang sekali lagi. Umat sudah seperti keluarga, tidak lagi melihat kelemahan.
Selalu saya bilang buat kita semua, kalau ada kelemahan diperkecil, yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Karena kalau kita simpan-simpan, semua kita yang menderita, saudara. Kita tidak ada dapat arti apa-apa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minta tolong buat kita semua. Kita sudah seperti keluarga, tidak lagi melihat kelemahan, dan saya berharap tidak lagi ada menggosip di GKU Narogong. Karena kita sudah satu keluarga, satu dengan sama dengan yang lain. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi senang rasanya melihat bahwa kebahagiaan itu sebenarnya tidak harus ditunjukkan dengan apa, tapi dengan dia tenang melakukannya kita merasa, oh itulah kenyamanannya rupanya. Jadi bahagiakanlah kita di rumah. Buatlah sesuatu yang luar biasa di rumah. Karena ternyata saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dihitung-hitung berapa ratus ribu itu satu orang. Ya, ibu ketua yang datang dari Papua. Tiba-tiba aja orang Papua datang ke sini. Terus Pak Bayu datang dari NTT. Itu kan luar biasa sebenarnya. Iya, saya baru lihat ini. Baru lihat ini. Dari mana, Pak? Ya emang setelah Sumatera sekarang ada tempat pariwisata macam-macam aja saya lihat di kepalanya orang Sumatera. Memang itu sesuatu yang luar biasa lah. Saya jujur salut lihat kalian. Tadi waktu Pak Ketua kasih sambutan saya nangis juga. Karena memang saya berpikir tadi malam begini, siapa yang saya suruh khotbah? Saya lagi sakit. Nggak mungkin tiba-tiba si Burian saya suruh, yang belum persiapan. Nggak mungkin kita hire pendeta dari luar. Kita nggak jauh-jauh, kita kasih tahu dia. Saya hanya itu doa saya, Tuhan sehatlah saya. Supaya kita bisa bersuka cita bersama dalam Tuhan. Karena itu kasih itu janganlah pura-pura, saudara. Kasih itu harus sungguh-sungguh. Bagaimana hubungan persaudaraan orang Kristen zaman sekarang? Hubungan orang Kristen zaman sekarang katanya hubungan basa-basi. Tapi saya bikin dalam catatan saya, tidak semua orang. Amin. Hubungan GKU Narogong tidak basa-basi kan? Tidak kan? Terima kasih. Harus sungguh-sungguh mengasihi. Tidak boleh dibuat-buat. Kasih yang timbul dari hati, saudara-saudara. Kalau kalian yang basa-basi ialah hanya bicara hal-hal umum. Tidak memiliki relasi yang lebih. Harusnya kalau kita bertemu, membahas yang menumbuhkan iman kita. Membahas yang menumbuhkan semangat kita. Bukan yang sekadar asal basa-basi. Tapi ada sesuatu nilai di dalamnya. Kita bicara soal yang bernilai. Kita bicara soal bagaimana GKU Narogong. Terima kasih tadi Bu Eva bilang. Beli belakang, beli kiri, beli samping, beli sana. Saya hanya berdua tadi, beli belakang aja dulu Pak. Iya dong, ada prioritas kan. Kalau doanya saya mengasih, dia semangati saya. Bayangin aja dalam kondisi sakit seperti ini, dia semangati. Beli di belakang, beli di kanan, beli di sana. Tapi saya bilang, Tuhan, di belakang saja dulu. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Dalam keadaan apapun kita harus tetap gembira. Supaya orang lain jangan lihat kita, bahwa kita sedang lemah. Itulah yang disebut kasih, yang luar biasa itu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dikatakan di sana hubungan yang rusak. Dalam keluarga, satu dengan yang lain saling melukai dan menjatuhkan. Karena itu saudara, minta tolong buat kita semua di rumah kita harus saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung. Tidak Pak, tidak harus seseorang itu 100% benar. Tapi dia juga tidak harus 100% salah. Tapi kita harus dukung dia dalam hal yang benar. Amin. Selalu berpikir begini, ibu-ibu yang luar biasa di Narogong ini. Semua pencari duit. Nggak ada ibu-ibunya yang nggak cari duit. Makanya saya mau kalau mau saya ajak itu mikir saya. Kalau saya ajak nanti pelayanan ke sana, pelayanan ke sini, pasti dia bilang kerja Pak.
Ya juga sih. Saya juga nggak ada kasih uang buat dia. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ini. Jangan ada lagi dalam keluarga yang terus saling melukai, terus saling merusak satu dengan yang lain. Tapi mari kita saling melengkapi, saling memberi hubungan yang seperti yang diminta oleh firman Tuhan, memberikan damai sejahtera. Dan inilah mempengaruhi jemaat kita. Ternyata bagus juga kalau dibikin duduknya begini ya. Iba sih udah coba lihat dari depan. Hari Minggu kita bikin kayak gini aja, kayaknya rame banget nih. Kayak lebih dari 100 orang. Cuman memang kasihan yang sebelah sana kalau keluar. Kayak gereja di gedung gitu. Mantap juga sih. Makasih ya. Sudah, panitia sudah dicek ini siapa yang paling bagus? Udah diam-diam. Udah diam-diam ya. Harus dicek Ibu. Karena memang ada yang total banget saya lihat. Sungguh-sungguh. Kami di rumah itu berebut Bu. Saya pakai apa ya? Saya pakai apa kata yang satu? Saya mau kemana? Saya kemana? Dan itu saya lihat sesuatu yang luar biasa. Yang menurut saya susah untuk dibeli. Dan itu hanya terjadi setahun sekali di gereja kita. Dan karena itu kita harus hormati apa yang mereka buat. Dan ini memang jerih lelah kita. Dan karena itu haruslah saling mengasihi satu dengan lain. Amin? Jangan lagi orang yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi mari saling menopang. Kekurangan Pak Pendeta Sihan banyak. Tapi tentu ada kelebihannya. Masa semua salah? Pasti ada yang benar kan? Ya enggak sih? Iya, salahnya mungkin benar banyak, tapi benarnya pasti ada. Itu yang mau kita lihat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jemaat Tuhan, kalau ada persoalan, pergumulan di rumah selesaikan. Selesaikan dengan baik. Mengapa? Karena ternyata tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak orang-orang di sekitar kita. Merusak keluarga, merusak persekutuan kita. Jadi selesaikan masalah-masalah yang saudara sedang hadapi. Jangan dibiarkan. Kenapa harus selesaikan saudara-saudara yang kekasih? Supaya jangan semua rusak. Dan karena itu ada namanya theodidaktoi. Di ayat 9 tadi. Sudah diajarkan Tuhan, katanya. Sudah diajarkan Tuhan. Kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi sebenarnya soal kasih, yang namanya orang Kristen nggak perlu lagi diajarin. Karena apa? Allah telah kasih contoh. Nggak perlu lagi dihotbatkan sebetulnya. Karena dia sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Theodidaktoi. Artinya apa? Allah sendiri yang mengajar buat kita. Allah mempraktekannya di kayu salib. Itu maksudnya kasih itu. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah. Karena kita sudah diajarkan oleh Tuhan soal saling mengasihi. Pertama, marilah kita menjadi orang yang berkemenangan. Orang yang sudah ditebus Kristus. Bukan lagi sebagai orang yang kalah oleh dosa. Semua jemaat GKI Narogong tidak lagi kalah akan dosa. Amin. Kalahkan dosa dengan percaya kepada Yesus. Kalahkan dosa dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Yang kedua, hidup dipenuhi pengharapan. Orang yang ada di dalam Kristus mampu berubah. Sebab Allah sendiri yang bekerja mengubah kita. Diajarkan, tapi kami butuh mempraktekkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami menelaah firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan atas usia yang Tuhan nyatakan bagi kami. 27 tahun jemaat berdiri karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.